Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin kedengarannya berat, tapi sebenarnya ada di mana-mana setiap hari. Namanya teori permainan. Ini tuh ilmu di balik cara kita semua ngambil keputusan strategis. Coba deh kalau dengar teori permainan, apa yang kepikiran? Pasti langsung kebayang permainan papan kayak monopoli atau mungkin kartu ya kan? Mikirnya ini semacam trik matematika biar selalu menang lawan teman-teman. Ternyata, ini jauh lebih dalam, dan jujur aja, jauh lebih seru dari itu. Gini deh cara gampangnya. Anggap aja teori permainan itu kayak ilmu fisika. Fisika kan pakai model yang disederhanain. Misalnya ngabaikan gesekan udara, biar bisa ngertiin dunia nyata yang super kompleks. Nah, teori permainan juga gitu, tapi buat interaksi antar manusia. Jadi ini bukan soal permainannya, tapi soal strategi di balik segala hal dalam hidup. Dan ini nih fondasinya. Teori ini punya satu asumsi dasar. Setiap pemain di dalam sebuah permainan, entah itu lagi negosiasi bisnis, debat politik, atau bahkan milih tempat makan, itu bakal selalu milih opsi yang paling menguntungkan buat diri mereka sendiri. Kedengarannya masuk akal kan? Nah, disinilah bagian paling menariknya. Ternyata yang kita sebut akal sehat atau intuisi itu sering banget nipu kita. Buat ngebuktiinnya, kita coba mainin salah satu teka-teki logika paling terkenal sepanjang masa, masalah Monty Hall. Siap-siap ya, karena ini bakal bikin kita mikir ulang. Oke, skenarionya begini. Bayangin di depan Anda ada 3 pintu. Di balik salah satunya ada mobil baru, keren. Di balik 2 pintu lainnya ada kambing. Anda pilih satu pintu, misalnya pintu nomor 1. Terus, si pembawa acara yang tahu mobilnya di mana, ngebuka satu pintu lain, misalnya pintu nomor 3, dan nunjukin isinya kambing. Sekarang sisa 2 pintu yang ketutup. Pertanyaannya, Anda tetap sama pilihan awal atau pindah ke pintu yang satu lagi? Intuisi kita pasti bilang, sama aja, kan tinggal 2 pintu, peluangnya 50-50. Tapi, apa benar begitu? Secara matematis, kuncinya ada di sini. Waktu Anda pertama kali milih, peluang Anda benar dapat mobil itu kan 1:3. Artinya ada kemungkinan 2:3 mobilnya ada di balik 2 pintu lainnya. Nah, waktu pembawa acara ngebuka satu pintu yang isinya kambing, dia tuh sebenarnya ngasih info penting. Dia nggak mengubah peluang awal tadi. Dia justru kayak memadatkan semua peluang 2/3 itu ke satu pintu yang tersisa. Jadi dengan pindah, Anda sebenarnya lagi bertaruh di peluang 2/3 yang lebih besar itu. Jadi poin utamanya adalah, dengan pindah pintu, Anda menaikkan peluang menang Anda dari cuma 1/3 jadi 2/3. Ini benar-benar berlawanan sama intuisi kan? Dan inilah alasan kenapa kita butuh kerangka kerja matematika kayak teori permainan buat ngebantu kita ngambil keputusan strategis. Oke, kalau intuisi aja nggak bisa diandelin, terus gimana caranya kita bisa nemuin strategi terbaik? Nah, teori permainan nawarin sebuah cara, yaitu dengan mencari sebuah titik stabil atau titik keseimbangan. Kita mulai dari bapaknya teori permainan modern, John von Neumann. Dia menciptakan teorema minimax. Ini khusus buat permainan zero sum, di mana kalau satu pemain menang, pemain lain pasti kalah. Idenya gini, asumsikan lawan main Anda bakal ngelakuin langkah yang paling buruk buat Anda. Nah, dari semua kemungkinan buruk itu, Anda pilih langkah yang ngasih hasil paling mending buat Anda. Contoh paling gampangnya, masalah potong kue klasik. Bayangin Anda harus bagi kue sama satu teman. Aturannya, Anda yang potong kuenya, tapi teman Anda yang milih duluan. Apa strategi terbaik Anda? Jelas, potong kuenya serata mungkin, 50-50. Kenapa? Karena Anda tahu kalau ada potongan yang lebih gede, teman Anda pasti ngambil yang itu. Jadi untuk memaksimalkan keuntungan minimum Anda harus bikin kedua potongannya sama besar. Nah, itu dia inti dari minimax. Tapi kan hidup ini nggak selalu tentang menang kalah ya kan? Seringkali ada kesempatan buat kerjasama di mana semua pihak bisa sama-sama untung. Disinilah John Nash, yang di film A Beautiful Mind, masuk dan mengubah segalanya. Dia fokus ke permainan non-zero sum, di mana ada campuran antara konflik dan kerjasama. Bayangin Anda tahanan nomor 1. Anda nggak tahu teman Anda bakal ngaku atau diam. Coba kita pikirin. Kalau dia diam, pilihan terbaik Anda adalah ngaku, biar Anda bebas. Kalau dia ngaku, pilihan terbaik Anda ya ikut ngaku juga, biar nggak kena 10 tahun sendirian. Jadi, apapun yang dilakukan teman Anda, pilihan paling rasional buat Anda adalah berkhianat. Masalahnya, teman Anda mikir persis dengan cara yang sama. Hasil akhirnya, dua-duanya berkhianat dan sama-sama dipenjara 7 tahun. Padahal, kalau aja mereka bisa kerjasama dan sama-sama diam, hukumannya cuma 1 tahun. Itulah yang disebut keseimbangan Nash. Oke, semua teori ini keren banget. Tapi pertanyaannya, emang ini penting? Oh, jelas. Ternyata teori permainan ini diaplikasikan di dunia nyata dengan taruhan yang sangat-sangat tinggi.
Seperti kata von Neumann sendiri, teorinya ini bukan tentang permainan catur yang langkahnya bisa dihitung, tapi lebih tentang interaksi manusia yang berantakan, yang penuh gertakan, dan tebak-tebakan strategi. Coba lihat angka ini. Pada tahun 2000, pemerintah Inggris pakai teori permainan buat ngerancang lelang spektrum seluler 3G mereka. Hasilnya, mereka dapat 22,5 miliar pound sterling, jauh di atas ekspektasi semua orang. Gimana caranya? Mereka mendesain permainan yang super cerdas dengan melelang beberapa lisensi barengan dan bikin penawarannya anonim. Nggak ada perusahaan yang bisa main curang dengan cuma nawar sedikit lebih tinggi dari pesaingnya. Mereka bahkan nggak tahu siapa pesaing utamanya. Ini maksa semua orang buat nawar sesuai nilai asli yang mereka percaya, dan akhirnya pendapatan negara jadi maksimal. Di skala yang jauh lebih mengerikan, logika dari dilema tahanan tadi juga jadi dasar dari doktrin Perang Dingin, yang namanya Mutually Assured Destruction atau MAD. Buat Amerika Serikat dan Uni Soviet waktu itu, pilihan rasional secara individu adalah terus-terusan bikin senjata nuklir. Hasilnya, keseimbangan Nash di mana keduanya punya senjata yang cukup buat ngehancurin dunia berkali-kali. Sebuah hasil yang jauh lebih berbahaya buat kita semua. Oke, setelah kita ngeliat semua ini, mulai dari teka-teki pintu kambing sampai ke ancaman kiamat nuklir, apa sih pelajaran utamanya? Kuncinya adalah ngerti apa itu teori permainan dan apa yang bukan. Penting banget buat diingat, teori permainan itu bukan bola kristal. Teori ini nggak bisa nebak perilaku manusia dengan pasti, karena ya kita nggak selalu rasional, tapi ini adalah alat analisis yang sangat kuat. Ini ngebantu kita ngerti kenapa pilihan tertentu jadi menarik, kenapa kerjasama itu susah, dan gimana aturan main bisa nentuin hasil akhir. Ini ngasih kita wawasan, bukan kepastian. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang menarik. Dari obrolan kita hari ini, kelihatan ada sebuah ketegangan antara apa yang rasional buat satu individu dan apa yang terbaik buat semua orang. Teori permainan emang nggak ngasih jawaban yang gampang, tapi ia ngasih kita cara berpikir yang lebih jernih buat merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.